Bagi peserta yang memilih formasi semua jurusan atau profesi guru, silakan memilih kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki. Bagi teman-teman pendaftar CASN tahun 2023, tentunya di sini kita wajib pantau akun kita secara berkala. Manakala di sini terdapat notifikasi penting di akun SSCASN, entah itu tombol cetak kartu peserta ujian atau mungkin notifikasi lain. Dan yang terbaru ini adalah ada notifikasi bagi peserta yang memilih formasi semua jurusan atau profesi guru, silahkan memilih kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki. Kemudian di sini ada pilihan pendidikan formasi, kemudian di sini ada pendidikan sesuai dengan ijazah, kita pilih kualifikasi pendidikan seperti yang kita miliki. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, tentunya kita wajib untuk mengecek akun SSCASN secara berkala dan segala sesuatu terkait dengan keputusan ini berbatas waktu, teman-teman. Tentunya merupakan informasi yang sangat penting bagi teman-teman pendaftar CPNS maupun juga P3K 2023. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk notifikasi terbaru yang saat ini kita dapatkan, ini adalah di bagian bawahnya tombol cetak kartu informasi akun. Ketika kita login ke akun SSCASN sebagian pendaftar, ini ada notifikasi baru. Di bawahnya cetak kartu informasi akun, kemudian cetak kartu pendaftaran CASN. Di sini ada notifikasi seperti ini. Bagi peserta yang memilih formasi semua jurusan atau profesi guru, silakan memilih kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki. Kemudian di sini dari pendidikan formasi semua jurusan, kemudian di sini kita dipersilakan untuk pendidikan sesuai dengan ijazahnya. Ini kita apa? Kita pilih menu drop down di sini, kita pilih kualifikasi, kemudian di sini kita klik simpan. Tentunya ini merupakan salah satu contoh untuk notifikasi di SSCASN yang perlu kita cermati dan ditindaklanjuti ini dengan segera, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cek, ini adalah notifikasi untuk siapa kira-kira. Dan sekarang coba kita cek, yaitu salah satu dari pelamar yang mana di sini untuk jenis sertifikasinya sudah. Artinya di sini saya memiliki sertifikat pendidik jenis sertifikasi guru kelas SD. Nah, jenis sertifikasi guru kelas SD ini kita sudah punya sertik ya. Coba kita scroll ke bawah. Dan di sini tidak ada notifikasi seperti yang tadi. Nanti kita akan cari tahu yaitu notifikasi tersebut untuk siapa saja dan maksudnya itu untuk apa. Nah, di sini masih ada tampilan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas pencetakan kartu ujian, ini nanti tanggal 5 November. Ini contoh yang punya sertik yang pertama atau mungkin juga guru kelas ya. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita jenis sertifikasinya bahasa Indonesia. Ini kita sudah punya sertik juga. Apakah ada notifikasi apa enggak di bawah? Dan di sini tetap sama, yaitu tidak ada notifikasi. Ini kita selamat lolos administrasi berkas, tinggal mencetak kartu peserta ujian. Nah, untuk notifikasi seperti tadi itu kira-kira untuk siapa saja? Coba di sini kita cermati dulu untuk pengumumannya. Bagi peserta yang memilih formasi semua jurusan atau profesi guru, silahkan memilih kualifikasi sesuai dengan yang dimiliki. Nah, di sini setelah kita dapatkan konfirmasi dari salah satu kontributor kami yang ada di Papua ya. Ini adalah teman-teman dari yang berangkat dari pelamar umum, yaitu untuk lulusan PPG Prajabatan. Ini muncul yang seperti ini. Makanya bagi teman-teman yang di sini, ini sebagai contohnya yang tadi telah kami coba hubungi, itulah kasusnya. Beliau itu memilih formasi guru kelas, kemudian di sini kita itu punya sertifikat pendidik yang berasal dari PPG Prajabatan. Atau mungkin juga teman-teman yang PPG dalam jabatan punya serdik, ini silahkan dicek secara berkala apakah kira-kira ada tampilan seperti apa enggak. Selanjutnya nanti segera kita bisa tindak lanjuti ya. Kemudian juga ada teman-teman yang pendaftar P3K Kemenak. Ketika di sini kita memilih untuk formasi semua jurusan ya. Kalau misalkan kita mendaftar di P3K Teknis ataupun juga P3K Kemenak, ini ada formasi untuk semua jurusan, teman-teman. Ketika di sini kita pilih semua jurusan, maka di sini akan muncul banyak sekali yang jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman yang punya ijazah S1 semua jurusan. Misalkan adalah sebagai ahli pertama analis kebijakan, ini kebutuhan khusus. Kemudian juga untuk kebutuhan umum pun juga demikian.
Ini masih khusus, kemudian khusus, kemudian juga untuk yang umum di sini banyak. Nah, di sini semua jurusan, misalkan untuk perencana, kemudian perencana, kemudian juga di sini ada yang ini ya, coba ini masih ada nggak nih? Nah, ini semua jurusan. Nah, silakan teman-teman dicek akun SSCSN masing-masing secara berkala apakah ada notifikasi yang seperti atau enggak. Misalkan di sini untuk Arsiparis ini juga semua jurusan tentunya akan mendapatkan notifikasi yang seperti tadi. Kalau misalkan terdapat notifikasi ya segera kita tindak lanjuti saja teman-teman. Oke, dengan demikian terkait tentang hal ini yaitu notifikasi terbaru untuk memilih pendidikan sesuai dengan ijazah dan juga pendidikan formasi untuk semua jurusan dan profesi guru ini sudah jelas ya. Yang dapat notifikasi seperti tadi kita contohkan, pokoknya semua saja ini kita cek akun SSCSN secara berkala. Ini notifikasi pertama. Kemudian juga teman-teman tentunya bagi yang kemarin mengajukan sanggah, ini ada yang sanggahnya diterima, ada yang sanggahnya tidak diterima. Kalau misalkan sanggah kita nggak diterima, ini secara berkala kita coba cek juga di akun kita apakah terjadi perubahan atau enggak, yaitu apakah sanggah kita diterima ataukah ditolak. Kalau misalkan sanggah kita ditolak, ini tentunya akan dapat tampilan yang contohnya seperti ini. Mohon maaf, sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Alasan ini adalah ketidakcermatan pelamar dalam mengunggah dokumen menjadi tanggung jawab dari pelamar. Dokumen tidak dapat diunggah ulang ya teman-teman. Nah, ini contohnya kita TMS itu karena surat lamaran tidak terlampir. Pada poin surat lamaran yang diunggah surat keterangan pengalaman kerja ternyata. Artinya di sini salah upload dokumen ya sebenarnya. Kemudian untuk pengumuman final pasca sanggah teman-teman juga bisa cek yaitu pada akun SSCSN dan juga di portal instansi masing-masing. Tentunya di masing-masing instansi ini juga sudah diumumkan. Contohnya ini di salah satu daerah yaitu hasil seleksi pasca sanggah. Ini adalah yang tidak lolos, ini daftar nama yang nggak lolos, kemudian daftar nama yang lolos. Tentunya yang lolos nanti bisa segera untuk mencetak kertas ujian sesuai dengan jadwalnya ya teman-teman. Kalau yang nggak lolos ya kita bersabar, kita tunggu kesempatan di tahun depan lagi. Dan tentunya dengan berdasarkan dari pengalaman kita nggak lulus seleksi administrasi, di tahun depan kita harus lebih teliti dan cermat lagi ya ketika melakukan pendaftaran dan unggah dokumen. Kemudian bagi teman-teman di SSCSN ketika sudah muncul untuk tombol mencetak kartu peserta ujian, memang di sini kita sudah bisa untuk mencetak kartu peserta ujian di SSCSN. Namun kita pastikan untuk mencetak kartu peserta ujian ini nanti kita cetak lagi ya sesuai dengan arahan dari Panselnas di akun kita. Memang di sini sudah kita bisa cetak yaitu namun di sini ada informasi lagi yaitu teman-teman nanti untuk pencetakan kartu ujian itu sebenarnya dimulai tanggal 5 November 2023. Makanya bagi teman-teman yang sudah mencetak kartu peserta ujian ini nanti diharap untuk mencetak kembali versi yang sudah lengkap yang terbaru pada tanggal 5 November 2023. Mengapa demikian? Dikarenakan sesuai dengan jadwal memang di sini nanti untuk kartu peserta ujian yang sudah final itu adalah yang dicetak mulai dari tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Artinya pada kartu peserta ujian ini nanti sudah akan lengkap yaitu karena sudah diplotting juga kan, diumumkan daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi. Artinya jika kita mencetak kartu peserta ujian sebelum tanggal 5 November ini tampilannya meskipun kita sudah klik tombol cetak di sini, maka tampilannya ini masih dapat dikatakan mentah teman-teman. Nah, di sini masih kosong formasinya, kemudian formasi jabatan kosong, lokasi ujian masih kosong, kemudian juga ada yang informasi lain ini nanti akan berisi tentang waktu ujian, kemudian lokasi ujian, kemudian sesi berapa, ruang berapa. Jadi pastikan teman-teman nanti mencetak kartu peserta ujian ini adalah setelah tanggal 5 ini dicetak kembali ya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.